Anda hari ini atas kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini saya ingin bicara tentang mari kita angkat tangan meminta Tuhan turun tangan. Kenapa? Kalau kita sebelum ibadah selesai, maka ada doa berkat. Dan gembala akan berkata, mari kita semua mengangkat tangan. Ternyata dengan kita mengangkat tangan, itu satu simbol bahwa Tuhan akan turun tangan dalam kehidupan kita. Amin. Waktu kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Kita buka Alkitab kita, Keluaran 17 ayat 10 sampai 13. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amalek satu-satunya bangsa yang berani menyerang Israel secara langsung dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Amalek ini adalah bangsa berani dia berhadapan dengan bangsa Israel untuk menyerbu. Tidak seperti Moab, bangsa Moab itu juga suka menyerang bangsa Israel. Tetapi kalau bangsa Moab, mereka tidak secara langsung menyerang orang-orang Israel. Kita masih ingat ketika Bileam disuruh untuk mengutuki Israel. Karena Moab tidak berani berhadapan langsung. Moab tidak berani untuk menyerang bangsa Israel. Tapi pakai perantara orang lain. Minta kekuatan orang lain supaya minta dikutuk dulu bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Minta disuruh kutuk Bileam. Tapi Bileam tidak bisa melakukan itu. Karena apa? Yang dia lawan itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Maka saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, garis bawahi kata sungguh-sungguh, maka apapun yang dibuat orang, dia mau jampi-jampi sama kita, saya tidak percaya. Orang yang percaya tidak pernah akan kena santet. Orang percaya tidak pernah akan kena hipnotis. Tidak pernah. Tapi mungkin pada 1-2 kasus saudara bertanya, kenapa dia bisa kena? Padahal dia ke gereja loh Pak. Ingat baik-baik, orang bisa kena santet kalau pikiran dia sedang kacau. Dia bisa kena hipnotis kalau hidupnya dia tidak serahkan sama Tuhan. Contohnya, kita mau ke pasar atau kita mau ke mall, tapi kita tidak berdoa. Kita main jalan saja. Maka kita tidak minta perlindungan Tuhan. Tapi kalau kita mau pergi, Tuhan, saya mau keluar sebentar, saya mau pergi, saya minta perlindungan malaikat menyertai saya. Maka kita ada dalam perlindungan. Apa yang terjadi kepada Amalek ini? Mereka menyerang dengan cara licik. Mereka tidak berperang menantang dengan berhadapan muka, namun menyerang bangsa Israel yang sedang dalam kondisi lesu dan lemah karena mereka sedang menuju ke tanah perjanjian. Mereka sedang berada di padang gurun. Jadi di saat bangsa Israel lagi jalan lemah, disitulah Amalek ini menyerang dari belakang. Dan mereka pakai cara menyerang dari belakang, bukan dari depan. Amalek tahu bahwa orang-orang Israel sedang dalam keletihan tubuh karena mereka sedang berjalan. Jadi ini kesempatan untuk kita membasmi orang Israel.
tapi apa yang dirancangkan oleh manusia. Itu kan baru rancangan mereka. Tetapi Tuhan tahu melindungi, menjaga orang-orang Israel. Sekalipun Amalek ini ingin membasmi orang Israel. Ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca tadi, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek bukan hanya ditentukan kekuatan manusia atau keahlian berperang dan strategi dari Yosua, tetapi ada faktor ilahi di sana. Ada faktor ilahi di sana yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang menentukan menang atau tidaknya suatu pertempuran. Alkitab berkata waktu kita baca tadi ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa. Jadi apa yang dikatakan Musa kepada Yosua, maka dilakukan oleh Yosua. Karena Musa sudah kasih perintah kepada Yosua, maka Yosua harus melakukan seperti. Berarti kalau seperti apa yang dikatakan Musa, dia harus kerjakan. Ini bicara tentang Yosua tunduk pada otoritas pemimpinnya adalah Musa. Saya mau katakan, kalau kita tunduk sama Tuhan, otoritas yang tertinggi, apapun yang sedang kita hadapi, kalau kita tunduk pada Tuhan, kita lakukan seperti yang Tuhan suruh lewat Alkitab, maka apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Mereka mengalami kemenangan. Karena Yosua belajar menundukkan diri kepada Musa. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang terjadi kepada orang Israel ini, apa yang mereka alami, itu semua karena campur tangan daripada Tuhan. Hidup kita mau ditolong oleh Tuhan, maka belajar kita menundukkan diri kepada Tuhan. Tuhan mau berkata apa dalam kehidupan kita? Ada faktor ilahi di sana yang membuat bangsa Israel mereka mengalami kemenangan. Kadang-kala saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat dunia hari-hari ini menakutkan. Yang kita lihat hari-hari ini sangat membuat kita khawatir. Presiden Ukraina, dia sudah katakan ini akan terjadi perang dunia ketiga, dan memang sudah siap sekali. Kalau itu sampai terjadi, maka goncangan luar biasa akan terjadi di seluruh dunia. Negara-negara Eropa juga sudah menyatukan mata uang mereka, yaitu mata uang BRICS. Dan Indonesia salah satu mendukung mata uang dari negara-negara ini. Saudara harus banyak tahu, sekarang sudah terbuka dengan banyak internet, kita harus mengerti. Kalau enggak tertinggal, yang cuma nonton drama Korea, nonton ini itu, aduh. Sekarang harus kita tahu, Indonesia salah satu yang mendukung itu. Kenapa? Tujuan mereka adalah ingin menghancurkan dolar Amerika. Tapi apa kata Donald Trump ketika dia terpilih? Saya tidak peduli dengan kalian bersama. Mereka ingin menghancurkan negara superpower, yaitu Amerika.
Ini yang sedang terjadi. Tapi Donald Trump juga, dengan dia terpilih, saudara, Amerika juga siap untuk membantu Israel dari serangan dari negara-negara yang ada di sekitar Israel. Lebanon, Iran, Hizbullah yang akan menyerang Israel. Amerika akan membantu Israel. Dan ini yang dikhawatirkan. Terus hubungannya dengan Ukraina, dengan Rusia, Pak? Oh, negara-negara yang membantu mereka banyak. Dan ini bisa terjadi. Saya percaya bangsa Israel ini, karena mereka bangsa pilihan Tuhan, maka seolah-olah ketika Amalek datang ini, mungkin mereka ketakutan. Bagaimana kita bisa menangi? Tapi karena kuasa Tuhan yang memberikan kemenangan, ada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa itu? Musa, Harun, Hur, dan Yosua. Sekalipun orang lain dalam keadaan ketakutan, sama. Kita di dalam ruangan ini ada yang ketakutan, tapi harus ada yang menjadi kekuatan, yang memberikan semangat. Masih ingat gak, saudara? 12 pengintai, kan? Yang pergi mengintai ke negeri seberang. Yang bawa kabar, membuat takut, itu 10 orang. Tapi 2 orang yang membawa kabar, memberikan kekuatan. Tidak, kita akan lawan bangsa itu. Tuhan sudah kasih tanah itu buat kita. Hanya 2 orang. Jadi kita di ruangan ini atau di dalam rumah tangga, suami sedang lemah, istri harus bisa menguatkan. Istri sedang lemah, suami harus memberikan kekuatan. Orang tua sedang lemah, anak harus kasih kekuatan. Itu harus terjadi loh. Harus saling memberikan semangat. Jangan sama-sama jadi takut. Tapi karena kita orang yang percaya, Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Memang saya tidak punya apa-apa, saudara tidak punya apa-apa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, taruh harapan itu kepada Tuhan, Tuhan 2024 akan ditinggalkan. Aku percaya di 2025 penyertaan Tuhan juga ada bersama dengan saya, ada bersama keluarga saya. Peperangan yang terjadi di alam nyata merupakan hasil dari kekuatan di alam rohani. Contohnya bagaimana itu, Pak? Contohnya adalah kalau kita suka berdoa, ya, setiap pagi malam kita suka berdoa, itu adalah kekuatan spiritual yang terjadi sama kita. Anak-anakmu bisa sehat, anak-anakmu bisa mencari pekerjaan, anak-anakmu bisa studi. Tuhan kasih dia kemampuan. Itu kenapa? Karena doa yang tidak kelihatan. Mungkin kita bilang, kita banyak berdoa tapi hidup susah terus. Bukan itu ukurannya. Bukan itu ukurannya. Kita berdoa, kita dikasih kesehatan, itu luar biasa. Jadi tetaplah kita minta campur tangan Tuhan, maka ada kemenangan demi kemenangan. Waktu saudara sedang takut, berdoa aja sama Tuhan. Cuma itu yang bisa kita lakukan, doa. Mau apa lagi? Cuma doa. Tuhan, pegang tangan kami, pegang keluarga kami Tuhan, pegang pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan, pegang Tuhan. Kita angkat tangan supaya Tuhan turun tangan, bekerja dalam kehidupan.
Namun terkadang dalam dunia ini kita bisa mengalami kelelahan, baik secara jasmani, jiwa maupun rohani, itu bisa lemah. Maka itu tadi saya katakan, kalau suami lemah, istri lemah, itu bahaya. Harus ada salah satu yang menguatkan waktu dia lagi lemah. Jangan, kamu tidak boleh lemah. Ingat, masih ada Tuhan. Jangan takut, jangan takut. Kita percaya berdoa sama Tuhan. Tapi kelelahan akan mengakibatkan seseorang akan mengalami kemunduran rohani. Kemunduran, kenapa? Pasti, aduh kita sudah doa, tapi Tuhan kok tidak jauh-jauh. Kita sudah doa, tapi Tuhan belum nyatakan pertolongannya. Saat itulah diperlukan orang-orang percaya yang ada di sekitar kita. Tadi saya sudah katakan, kalau istri lagi lemah, suami harus bisa menguatkan orang di sekitar. Yang kedua apa? Komunitas yang kamu jumpai itu akan memberikan kekuatan. Komunitas itu sangat penting. Maka cari bergaul dengan orang-orang yang akan memberikan kita vitamin, yang akan memberikan kita kata-kata semangat. Kalau setiap hari kita dikelilingi dengan teman-teman yang hidupnya mengeluh terus, wah kita terbawa. Kita tidak optimis, tapi yang terjadi kita pesimis. Kita ketemu dengan orang-orang yang sudahlah memang begini. Setiap hari Kamis saya di sini, itu saya kumpulkan mereka yang punya showroom beberapa, kumpul di sini. Biar cuma 5-6 orang dikasih kekuatan. Biar mereka pengusaha, mereka bilang, iya ya Pak, mending saya doa 1 jam di sini. Karena banyak pengusaha, dia pikir dengan kesulitan kesukaran, dia pikir pergi ke tempat-tempat minum bir, dia pikir di sana ada jalan keluar. Tapi kalau kita ketemu komunitas yang menguatkan, mereka semakin terbakar, mereka semakin kuat, karena ada komunitas yang selalu mendorong mereka. Selalu saya katakan, kuat Pak. Pak Yohanes juga harus kuat ya. Saya tahu Pak Yohanes dalam pengembalaan juga tidak mudah. Mereka juga suka menyemangati saya, saling memberikan semangat. Itu memberikan efek. Karena ada komunitas, karena ada yang mendoakan, karena ada yang menegur. Menegur loh, harus ditegur. Karena ada yang memberikan semangat. Itulah orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita ketemu komunitas yang membawa kita pada kehancuran. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita ketemu komunitas yang tidak baik, maka hancurlah kehidupan kita. Tapi kalau kita ketemu orang-orang yang baik, yang dikelilingi, sekalipun mereka menegur kita, itu bagus. Karena dia mengasihi kita. Nah, dia masih tegur kita, dia masih nasihati kita, dia masih mendoakan kita, itu bagus. Itu pertanda dia tulus sama kita. Tapi yang berbahaya, dia sudah tahu kita jalan sudah mau di jurang, tapi dia berkata, nggak apa-apa, terus, maka kita akan hancur. Mari kita mengangkat tangan, supaya turun tangan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara.
Jangan sampai kita lalai mengangkat tangan. Tuhan, saya nggak mampu. Hari-hari ini Tuhan, saya nggak kuat. Tuhan berkata, angkat tangan. Dia yang pegang tangan kita. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, kita harus berdoa, minta kepekaan dari Tuhan untuk menopang kita. Tuhan, kasih saya orang-orang yang bisa menopang saya seperti Harun dan Hur menopang Musa. Ada orang-orang yang memberikan dia semangat, memberikan dia dorongan, sehingga Musa tangannya itu walaupun sudah angkat tangan, ternyata lama-lama pegal juga. Makanya Alkitab bilang, penatlah tangan Musa. Maka dibutuhkan ada Harun dan Hur, pegang. Kami juga nggak kuat loh, tanpa dukungan Bapak Ibu jemaat mendoakan kami, nggak kuat. Kalau sendiri nggak kuat. Saya butuh, kami butuh satu tim yang bisa saling mendoakan, menguatkan. Kita saling minta pertolongan daripada Tuhan. Mari saudara mulai mendoakan pemimpin-pemimpin rohani. Mari saudara mulai mendoakan orang-orang yang senantiasa ada di sekitarmu. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kenapa ini ayat ini berkata begitu? Karena kalau kita saling tolong-menolong, sama seperti Harun dan Hur ditolong oleh mereka menolong Musa sehingga terjadilah kemenangan. Itu bukan semata-mata karena Yosua, bukan semata-mata karena Musa, tapi karena ada Harun dan Hur. Minta Tuhan, kami punya hati untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Kami punya hati untuk saling mendukung, mendoakan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menginjak, bukan saling meremehkan, tapi saling mendukung. Ini hal yang perlu kita lakukan agar pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kita harus banyak berdoa supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang sungguh mengandalkan Tuhan. Biarlah kita selalu mengangkat tangan, dan Tuhanlah yang akan campur tangan dalam hidup kita. Amin firman Tuhan.